Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jadi mahasiswa kelas 431 ya di Universitas Terbuka. Ini adalah web perdana bagi kita semua. Jadi untuk materi mata kuliah struktur data ini kan kita mulai dari pengenalan terhadap pemrograman Java ya, atau bahasa program Java. Coba kita lihat kalau dari materi struktur data, sebenarnya kita itu bicara langsung tipe data ya. Jadi capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu nanti bisa pertama memahami konsep dasar dari tipe data dan variabel ya pada Java. Kemudian kita akan mendeklarasikan array ya, tipe data array. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana input dan output dalam menggunakan array, dan selanjutnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan iterasi atau perulangan untuk memproses data yang ada di array ya. Sekarang kita lihat bahwa Java ini adalah bahasa pemrograman yang sudah langsung disetting bahasa pemrograman berbasis objek ya, atau disebut dengan object oriented programming ya, dan sifatnya free ya, platformnya independen ya. Artinya apa? Program Java ini dapat dijalankan di berbagai macam sistem operasi ya, selama ada Java Virtual Machine-nya ya, JVM. Jadi di dalam bahasa pemrograman Java, misalnya kita contohkan di sini ada program Hello World ya. Nah, kita langsung lihat saja di editornya. Saya menggunakan VS Code sebagai editor untuk menulis coding bahasa Java. Nah, biasanya kalau di VS Code ini, ya, kalau instalasi kan kemarin sudah didiskusikan dan kamu mungkin sudah mencoba, dan saya lihat di tugas-tugasnya juga sudah bisa menjalankan editor ya. Nah, kebanyakannya masih menggunakan VS Code. Maka saya juga gunakan VS Code. Walaupun nanti di beberapa kasus kita menggunakan tools yang lain, tapi sebagai pembuktian saja ya, sebuah logika, alur logikanya bisa dibuktikan ya. Nanti kita menggunakan Python ya, Python tutor ya. Di sini nanti ada Java Visualizer, bisa ngedebug langsung, dan di sini nanti kita bisa lihat progres per langkah per baris dari sebuah coding yang akan dijalankan di sebuah compiler ya. Jadi ini simulasi compiler. Nanti kita akan gunakan ini juga ya. Jadi misalkan kita kalau menggunakan
VS Code ini, kita supaya file-file kita ini bisa terdokumentasi dengan baik, bagusnya kita membuat terlebih dahulu folder ya di tempat tertentu. Ya. Tapi tadi dengan catatan bahwa Java-nya, JDK-nya sudah terinstall dan bisa dieksekusi melalui Visual Studio Code. Jadi kita ambil file, kemudian kita open folder. Ini kita akan menentukan folder ya. Misalkan kita bikin folder di sini praktikum Java. Misal ya. Kita klik select folder. Save. Kemudian sini lihat sudah ada praktikum Java-nya. Nah, dari sini kita bisa bikin file ya. Oh, sudah ada yang masuk. Mas Yusuf, suara saya terdengar? Halo? Suara saya terdengar? Oh, dengar ya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Slide-nya tadi kelihatan? Oh, saya presentasinya? Kelihatan ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Di sini ada icon, 4 icon. Ya, suara kamu nggak kedengeran. Ya, di sini ada 4 icon di dalam folder yang baru kita buat ini. Kita ada pilihan mau buat file atau mau buat folder lagi di dalam folder, ya. Atau mau kalau ini buat mengecilkan ya, ini mau refresh. Sekarang misalkan kita bikin file baru, ya, kita klik di sini, kita bikin namanya latihan Java titik Java. Ya, misalkan itu nama filenya ya. Nah, lihat di sini buktinya kalau kita sudah aktif JDK-nya, sudah terinstall di VS Code, ini biasanya sudah ada icon huruf J warna merah. Dan kemudian di running-nya, ya di sini ada tanda running. Ini sudah ada run Java, ya sudah ada run Java. Sekarang misalkan kita mau bikin yang pertama ya. Nah, jadi untungnya kalau di sini kita klik awal aja, dia sudah membuat satu kelas tersendiri ya, latihan Java. Ya, misalkan kita ambilnya dulu public static void main ya. Nanti kita belum bicara tentang bagaimana kelas sendiri ya. Kita masuk dulu ke sini, kemudian kita buat perintah hello world ya, atau say hello-nya lah ya. Nah, di sini di dalam Java untuk menampilkan teks ya atau kalimat, kita bisa menggunakan sistem ya. Sebenarnya kita boleh lengkap nulisnya atau sysout aja langsung, sysout pilih di sini. Nah, langsung otomatis ada
System out print line ya. Nah, pakai kutip 2, misalkan kita tuliskan hello world. Ya, ini berarti kalimat pertama kita ya. Nah, sederhana sudah jadi. Kita bisa running. Sini ada run Java. Nah, nanti di sini akan ada di terminal sini ya. Akan ada kata-kata hello world ya. Kalau kita ganti misalkan menjadi hello world, tambahkan selamat malam ya. Kita running lagi. Nah, makanya ada hello world, selamat malam. Gitu ya. Nah, itu secara sederhana template dari bahasa pemrograman Java. Jadi kita nanti banyak bekerja di dalam ini saja dulu ya. Di dalam 2 perintah, public class sama public static void main. Ya. Sebelum kita nanti membahas tentang OOP-nya ya. Nanti kita akan masuk juga ke OOP. Oke. Selanjutnya kita akan lihat ini berarti kita di dalam bahasa Java ini ada perintah untuk bikin komentar ya. Kita kasih garing-garing 2 kali. Misalkan ini buat tampilan hello world. Ya. Jadi biasanya untuk menampilkan menggunakan sistem out print line. Nah, sekarang kita lihat apa itu variabel. Ya. Nah, ini variabel ada syarat-syaratnya ya. Mungkin kamu ketika belajar algoritma di semester pertama ini sudah diajarkan tentang persyaratan untuk penamaan variabel ya. Variabel itu syaratnya apa? Tidak boleh gunakan simbol ya, kecuali underscore ya. Jadi misalkan kita bikin sebuah variabel. Jadi kalau variabel itu, kalau ini syaratnya ya, ini adalah objek atau nama atau kata ya atau string yang digunakan untuk penyimpanan data tapi sementara ya, sementara. Dan nilainya bisa berubah-ubah. Bisa berubah. Tadi saya. Yusuf ya. Yusuf pengennya langsung ke OOP. Ya nanti dulu ya. Atau kalau dari sisi variabel, tipe data dasar, kemudian percabangan, atau enggak sebelumnya apa namanya operator semuanya udah paham? Oh, udah ya? Oke, kalau sudah paham. Kita bisa, nggak apa-apa sih, kita langsung masuk ke, memang pembahasannya kalau di struktur data ini memang langsung ke
Oh, kelihatan wajahnya itu Yusuf. Memang sih kalau di struktur data ini langsung membahas tipe data dasar, nanti ada tipe data bentukan ya. Nah, nanti ada kita lihat mau langsung ke situ juga nggak apa-apa. Teman yang lain setuju? Kalau setuju Nggak kita ada langsung orang di gitu, Pak. pembahasan. Ya? Iya, Pak. Berapa? Boleh, Pak. Alah, kamu sendiri Nggak itu ada ya? orang itu, Pak. Udah, Iya, lah tadi kayaknya ada yang lain. nggak tahu, Pak. Udah keluar kayaknya. Oh, numpang lewat. Itu, Oh, ya Pak. udah kalau kamu mah. Tapi gini masalahnya, ini kan Iya, Pak. direkam nanti ditaruh di YouTube untuk bisa dilihat lagi oleh teman-teman kamu yang lain. Tapi bisa sih sebenarnya kalau memang menurut apa namanya mau ngikutin modulnya, memang sih langsung ke tipe data ya. Tapi kalau ini udah paham, nggak masalah ya. Tapi udah kita langsung aja. Nah, berarti diskusi aja nih. Syarat variabel apalagi yang kedua, Mas Yusuf? Gimana, Pak? Syarat Ah, penamaan variabel. tidak boleh menggunakan spasi, Pak. Ya, tidak boleh spasi. Terus, Apa ya? tiga. Intinya kalau praktek paham sih, Pak. Secara Oh, teori, berarti paham. Oh, gitu. Ya, tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai simbol, kan? iya, Hmm, ya. Terus, boleh nggak diawali dengan angka? nggak boleh. Nah, tidak boleh diawali angka. Itu ya. Contohnya di sini berarti misalkan kita punya variabel angka sama dengan 10. Ya, sekarang. Nah, ini dianggap error. Kenapa coba? Nggak ada apa namanya, deklarasi apa itu ya, Pak? Yang misal integer itu, Pak. Ya, nggak ada tipe datanya Tipe ya. data ya namanya. Nah, ya, kayak kita kasih tipe datanya integer. Kenapa masih kuning? Gimana ya? Bentar. Oh, Nih, belum di apa, panggil apa gimana ya? ya belum dipanggil ya. Misalkan kita panggil pakai sysout Out, langsung saut, angka ya. ya. Kalau kita mau menambahkan label di sini gimana? Apa, string ya, Pak? Nambahkan label string. Ya tinggal ditulis kan, Pak? Nah, Misal angka gitu, angkanya misalkan. Nah, terus sini antara variabel sama string dipisah dengan digabungkan dengan plus tambah. plus. Oke. Oke ya, berarti variabel oke. Sekarang kita masuk di data, berarti udah paham ya. Ya, Nah, Pak. sekarang berarti udah bisa langsung ke operator ya. Sekarang Bisa. kita operator aritmatik. Apa aja operator aritmatik? Eh, tambah, kurang, Ya, bagi, plus, minus, kurang, kurang, bagi, kali, terus kali, terus modulus ya. Modulus apa ya, Pak? modulus, ya persen modulus kan? Ya, Oke, nah itu kita contohkan misalkan eh, integer, kita bikin angka yang kedua ya, sama dengan 20. Berarti misalkan kita mau tulis hasilnya tambah sama dengan angka 1, angka ditambah angka 2. 30. Ya, terus kita mau bikin kurang sama dengan angka 2 dikurang angka saja gitu ya.
Saud. dan seterusnya. Katanya mau kita ambil misalkan kita bikin penjumlahan terus tambah kita mau tampilkan yang tambah. Terus kita mau di dalam satu baris juga, tapi nanti turun ke bawah, gimana perintahnya? Pengurangan tambah kurang kan gitu ya. Nah, tapi kita walaupun dalam satu baris perintah, dianya mau turun ke bawah, bisa nggak? Bisa pakai slash Pakai enter kalau nggak salah. Slash ya enter, slash n. slash n. Ya, oke. Nah, coba kita running dulu. Oke ya, turun ke bawah ya. Oke, sekarang masuk operator pembanding. Apa aja operator pembanding? Apa ya, Pak? Kalau Bapak Hah? Pembanding. Lebih besar, lebih kecil, oh, lebih lebih besar sama kecil, dengan lebih lebih kecil sama besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, terus ya. sama dengan, sama dengan, nah. Terus apa lagi? Tidak sama dengan, gitu ya. Nah, ini outputnya apa nanti? True atau False. false saja, ya kan? Nah, itu tipe datanya apa kalau true atau false? Boolean. Ya, boolean, ya. Berarti misalkan kita punya variabel nilai. Kita mau bandingkan angka lebih besar dari angka 2. Kenapa masih merah? Ada apa tipe datanya? Ya, tipe datanya harusnya Boolean. ya. Kalau kalau yang disingkat itu bool itu apa ya, Pak? Bahasa apa ya, Pak? Hah? Yang kalau disingkat jadi bool gitu, BOOL. Python kayaknya. Apa Python ya? Oh, Iya. Terus kalau kita mau tampilkan ini perbandingan angka di sini plus nilai. nilai. Oke, sekarang coba kita running. Berarti nanti apa nilainya? True atau false? Bentar, Bang. Angka 1, 10. 10 lebih besar dari angka 2, berarti false. 20 kok. False. Running. Ya, oke, hasilnya false ya. Oke, sudah mantap. Sekarang kita lanjutkan operator logika. Apa operator logika? Apa aja, Bang? Hah? Ada Apa ya? and, Oh ya, or, not ya. or-nya simbolnya gimana? Or-nya gimana ya? Lupa, Pak. Or, not. Sama not ya. Nih ya, Hmm. sekarang kita tes ya. Ini outputnya true atau True, false false. juga kan? Ya. Ya, misalkan berarti boolean kebenaran, misalkan gitu ya. Misalkan kita mau buat perbandingannya angka angka lebih besar dari 5 dan angka 2
lebih kecil dari 20. Nilai kebenaran hasilnya apa? True. True. Ya. Logika kebenaran. Jika kebenaran, variabelnya kebenaran. Sekarang kita coba. Kalau N itu logiknya gimana? Nalarnya gimana? Kalau menggunakan N. Hah? Salah dua. Kalau nggak salah, kalau salah duanya benar itu benar. N itu Kalau keduanya benar ya, Pak. ya jika kedua pernyataan benar, itu kan? Ya. Kalau or jika Jika salah satu pernyataan benar, maka hasilnya benar. benar, kan? Ya. Nah, berarti kalau ini gimana? Angka 5 apakah lebih besar daripada 5? True Benar. atau false? True. True. Sekarang angka 2 lebih kecil dari 20. True atau false? Benar, Pak. Ang Nggak boleh ya, Pak? Ya. True ya, true. Angka 2 True. lebih kecil dari 20. Bentar. True atau false? Angka 2. Oh, false, False. Pak. Berarti ini true, yang ini false. True and false hasilnya? Benar ya. Nah, kan tadi ini, jika keduanya pernyataan benar, maka dia baru hasilnya Oh iya. Benar ya, Pak. benar. Berarti kalau ada salah satu yang salah, maka hasilnya salah. Jika ada salah satu yang salah, hasilnya salah. Berarti kan kalau kita running, kebenaran hasilnya True. false. True. Nah, Iya, Pak. Iya. kan ada satu yang salah, kan ini hasilnya Oh ya, false. angka 2 ya, Pak. Nggak ikut ya, soalnya Iya. bukan kurang dari sama dengan ya. Iya, lupa, Pak. Kalau ada sama dengannya, ya jadi true. Tapi ini nggak ada sama dengannya, gitu. Iya. Oke ya. Nah, enak nih kalau interaktif gini mah, daripada ngomong sendiri ya. Dah, kayak ini operator-operator yang penting. Sekarang kita masuk ke percabangan. Percabangan. If Apa? If, terus else if ya, Pak. if If else. else, Else. terus if, else if, itu kan? Iya. Baru else, kan gitu. Iya. Ya, betul kan? Oke. Ini artinya apa? Melihat kondisi Jika. jika, gitu ya. Sekarang kita contohkan, misalkan if misalkan kita berdasarkan nilai lah ya. Kita punya pakai integer aja ya. Integer kredit ya. Dia punya kredit 100 sebagai nilai awal. Nah, sekarang kita mau kondisikan jika kredit pakai bahasa
Jikanya dulu. Jika kredit lebih kecil dari 100, ya, maka kayak kurang awal, misalkan langsung ada pesan ya, maka misalkan pesannya masih ada utang, tuh ya, ada outputnya nggak nih? Gimana, Pak? Ada outputnya nggak kalau kayak gini? 100 kurang dari enggak ya? Ada Bentar, outputnya. bentar, 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 Pak. 100 kurang dari 90 100-nya Ini, nggak ikut ya. nah, ini saya rapiin dulu Kurang ya, dari biar terus kita turunin. Itulah. Ada outputnya nggak? Kalau begini, ini if doang, nggak pakai else dulu. If doang. ada, Pak. Ada. Nanti ada Ada. kata-kata masih ada utang gitu ya. Ya. Oke, kita running. Wah, nggak ada. Itu nggak Salah muncul. berarti ya, Pak. Hmm. Sekarang kan Oh ya, kredit itu nilainya 100, 100 ya. ya kan? Nah, Iya. apakah 100 lebih kecil dari 100? True atau false? Oh, false ya, Pak. 100 itu kan nggak lebih kecil dari 100. Oh iya. Maka dia pernyataan ini dianggap false. Karena dia false, dia nggak mengerjakan yang ada di dalam pernyataan benarnya. Tuh, ya kan? Kecuali kita nuliskan else. Ada else-nya. Kita buat lagi pernyataan. Misalkan bayar, Bayar. gitu kan? Ya, yang keluar bayar ya, Pak. Nah, ini kalau kita running nanti yang keluarnya bayar kan gitu. Karena dia kalau else itu kan mengerjakan yang bernilai tidak sesuai dengan pernyataan ya kan. Kalau pernyataannya false, maka yang dikerjakan adalah else-nya. Tapi kalau pernyataannya true, maka yang dikerjakan yang ada di dalam kurung. Berarti kalau misalkan ini saya bikin 80, kira-kira outputnya apa? 80 kurang dari 100. Betul, masih ada utang, Pak. Nah, oke, kalau masih ada utang ya kan? Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan gabungkan percabangan ini dengan dua operator. Ada operator pembanding sama operator logika. Ya, misalkan kasusnya gini. Tentukan harga, yang gampang aja lah. Tentukan, yuk, apa namanya, prestasi ya. Tentukan prestasi seorang berdasarkan nilai. Ya, jadi kalau nilainya antara 80 sampai dengan 100, maka predikatnya bagus banget. Ya. Kemudian kalau antara
misalkan 60 lah ya. 60 sampai dengan 180, 79,99 ya. Maka predikatnya bagus ya. Selain itu kurang. Nah, ini saya kira kamu dapat bayangan gimana? Berarti kita punya variabel apa dulu? Variabel nilai 2, kan udah ada nilai di atas ya. Iya. Nilai 2, misalkan nilainya ternyata 65. Kalau secara logika, pandangan sekilas sebelum ngodingnya, dia dapat predikat apa? Predikat bagus. Selain Bagus ya. itu kurang. Sekarang logik. Gimana? If Serat if berarti kan pakai variabelnya dulu. Variabelnya apa tadi? Nilai nilai 2 nilai 2. If nilai 2 lebih kecil sama dengan 100, maka dia mendapatkan apa tadi? Bagus banget kan? Tuh ya. ya. Kemudian else salah. Else if. Else if oh, nggak dapat if else if. Total. Kita kan tadi menggunakan ini ya. Sekarang gini, kalau gini aja deh. Ini kan langsung else, misalkan kita pakai 2 variabel dulu buat ini apa? Nentuin ya. Kita langsung else-nya itu bilang kurang. Sekarang secara logika, kalau kita masukkan misalkan tadi 65, ini kira-kira outputnya kurang apa bagus? Kurang. Enggak, secara logika yang kita buat ini barusan. Oh iya Bang. Kurang apa bagus banget? Tadi Yang kan mana secara Bang? logika, yang ini nih. Oh, ini Ya. 80 deh, 85 deh, 85. Enggak, 65. Tetap yang 65 deh. Jadi kamu bilang kurang kan? Ya. Kita running ya. Nggak ada ya. Bagus banget. Bagus banget. Padahal 65. Sekarang kalau kita tambahkan logika N. N nilai 2 lebih kecil, lebih besar
sama dengan 80. Baru nanti akan bernilai bagus banget. Apa itu? Oh, masih kurang. Masih kurang, Bang. Bentar. Lebih kecil sama dengan 100 dan 65 lebih. nilainya, oh, Ya, salah ini, oh ya Bang. benar, 65. Kita File coba yang dari 85. Kita kan mau ngambil yang bagus banget ya. ya. Oh iya ya. Bentar. Nah, dapat bagus bangetnya kan? Ya, Karena apa? Karena udah kita batasin antara 80 sampai 100 dengan cara menggunakan operator logika. Ya. Oke ya. Nah, ini kalau menggunakan gabungan antara operator logika dan operator pembanding. Jadi selain itu dia akan bernilai kurang. Misalkan kita masukin 70 ya. Masukin 70 baru dia bernilai kurang. Nah, berarti kalau kita mau yang predikat bagus aja, berarti kan kita bikin kondisi lagi kan? Yang nilainya antara 100 di sini oh, 79,99, sini dengan 60. 60 ya. 60 kan yang lebih besar dari 60 kan? Untuk bernilai bagus ya. Ini kenapa Ivers? Ya, oke. Oke, kita lanjut untuk operator untuk looping ya. Looping ini perulangan ya. Ada apa aja perulangan? File Terus for ya terus for do, while ya. Nah, misalkan kita mau membuat perulangan menggunakan for ya. For, misalnya kita mau menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Berarti kita butuh variabel misalkan integer i, kemudian i lebih kecil sama dengan 10. Kita bikin counternya i plus plus. Berarti SOUT-nya apa? kenapa? SOUT-nya apa? SOUT yang di looping kan i-nya ya. Iya, I. Nah, terus kita bikin biar ada pemisahnya. Kita running. Muncul 1, 2, 3 sampai dengan 10. Loopingnya menggunakan for. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita pengen tampilannya bilangan genap aja? Kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi tampilnya 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Kita tambahkan apa, Mas Yusuf? Bentar, Bang. Oh, itu Adinda sudah ada Adinda. Adinda bisa suaranya? Oke ya, kita lanjutin ya.
Nah, berarti kalau kita mau menampilkan bilangan genap saja, kita bisa menambahkan kondisi. If I ya persen 2 sama dengan 0. Nah, tanpa kurung, buka kurung tutup, kira-kira muncul nggak nih? Saya nggak pakai kurung kurawal nih. Langsung aja. Kira-kira outputnya bisa nggak tampil 2, 4, 6, 8, 10? Kita running. Saya 2, 4, 6, 8, 10. Karena dia kondisinya kalau ketemu I-nya itu yang bernilai genap, yang habis dibagi 2. Ya. Oke, sekarang kita buktikan dulu ya loopingnya ini, angka-angka setiap angkanya itu berjalan. Sini ada satu aplikasi, fungsinya adalah untuk visualisasi ya. Kita masukkan aja tadi codingan kita di sini. Nah, ini coba kita running, kita eksekusi. Nah, sini kita akan lihat hasilnya satu-satu ya. Jadi kita klik next. Nah, lihat I-nya bernilai 1 pada baris ketiga. Kemudian berpindah di sini pada baris keempat, dia baca I-nya ya. Nah, dia langsung ke atas. Kenapa? Dia nggak mengerjakan baris kelima karena nggak terpenuhi. I 1. Apakah 1 dibagi 2 mod 2 sama dengan 0? Ternyata false. Karena dia false, dia nggak mengerjakan yang menampilkan yang I-nya ya. Naik lagi ke atas, next lagi. Kemudian dia baca yang keempat dengan I bernilai 2. Ya, I-nya bernilai 2. Next. Nah, dia bisa kerjakan baris yang kelima. Karena terpenuhi ya. Nah, langsung kecetak angka 2. Lompat lagi ke baris ketiga sebagai perulangannya. Dibaca lagi, I-nya sekarang yang ketiga. Kemudian dilihat apakah 3 mod 2 sama dengan 0, ternyata false. Karena dia false, dia naik lagi ke atas. Sekarang I-nya berganti menjadi 4. Dibaca lagi dengan kondisi percabangan. Apakah 4 mod 2 sama dengan 0? Ternyata true. Maka kena true, si 4 kecetak. Ya, cetak angka 4 ya. Dan seterusnya. Ini kalau kita jalanin terus gitu satu-satu. Nah, jadi aplikasi Python tutor ini untuk men-tracing ya. Men-tracing setiap baris codingan kita untuk melihat di mana perubahan-perubahan nilainya, kapan dia tampil outputnya, kapan ditolak kena kondisi yang tidak memenuhi gitu ya. Sampai nanti angka 10 muncul, nah dia selesai, nah langsung baris ke-7 ya. Yang muncul semua 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ini namanya Python tutor. Ini bisa digunakan buat untuk men-tracing baris per baris ya. Oke, ini menggunakan for ya. Nanti kalau untuk array kita banyak menggunakan ini nanti ya, looping-loopingnya ya. Kalau menggunakan while dengan prinsip yang sama, gimana perintahnya? While I lebih kecil sama dengan 10, ngapain? Langsung dia cetak ya. Cetak 10. Cetak I.
Kemudian kalau di sini di for tadi ada counternya ya, I++, maka di sini juga kita bisa ngasih I++. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa I di sini masih merah? Masih karena I-nya belum dikasih tipe data dan nilai awal. Ya. Ini kenapa merah? Karena belum ada titik koma. Ya. Kita running. Ya, muncul yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pada prinsipnya sama ya. Yang penting looping itu ada nilai awal. Ya, di sini nilai awal untuk looping while. Ada kondisi. Ya. Di sini juga ada kondisi. Pernyataan pembanding. Kemudian ada pertambahan data. Tambahan nilai data ya. Nah, sama semuanya ya. Nah, ini untuk looping ya. Oke. Saya kira kalau untuk pengantar ini sampai looping saja, karena kita langsung belajar array. Nah, di sini di praktikumnya kita langsung belajar array. Jadi array itu termasuk tipe data abstrak (PDA) ya. Nah, jadi array ini dia kalau misalkan tadi variabel itu nilai yang dia bisa tampung itu cuma satu ya. Tapi kalau array dia bisa menampung lebih dari satu data ya. Jadi misalkan kalau kita punya lemari misalkan ya, maka kalau ini lemari yang banyak banyak ruang-ruangnya gitu ya. Jadi kalau dia cuman variabel itu ya seperti tas ya, satu tas saja gitu ya, tas kresek, isinya cuman satu. Maksudnya ya satu barang satu. Kalau misalkan mau ganti barang, kita keluarin lagi barangnya, masukin barang yang baru ya. Itu kalau variabel. Tapi kalau array bisa ditampung beberapa barang dalam satu waktu ya. Nah, ini contohnya variabel array ini berisi lebih dari satu. Ada berapa nih? Ada 6. Ada 6 data ya dalam variabel array. Nama variabelnya nilai, tipe datanya integer. Jadi kalau di dalam Java itu untuk menunjukkan sebuah variabel itu array, dia dikenakan simbol kurung siku ya, buka dan tutupnya. Ya, buka kurung siku, tutup kurung siku. Ya, diletakkan di tipe datanya. Ini variabelnya dan ini datanya. Untuk menunjukkan data itu lebih dari satu, diawali dengan kurung kurawal. Baru masukkan datanya. Ya. Nah, ini tunjukkan array. Bagaimana untuk membedakan antara nilai satu dengan yang lain? Itu dengan indeks. Di sini ada indeks. Dan indeks itu dimulai dari 0. Contohnya ya, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian di Java, array itu sifatnya jumlah dari indeks yang disiapkan itu sifatnya tetap ya atau fix ya. Fix setelah pada saat dideklarasikan di awal ya. Sehingga ukuran array tidak bisa diubah-ubah. Itu nanti membedakan antara tipe data array dengan tipe data linked list ya. Kemudian di Java ini, array itu tipe datanya harus sama. Ini istilahnya homogen ya. Jadi kalau misalkan ada satu
tipe data variabel array, nggak bisa di indeks ke 0 kita masukkan angka 10, indeks ke 25 kita masukkan huruf A, misalkan, nggak boleh, ya. Atau kita masukin 2,5, nggak boleh, ya. Ya, misalnya kita contohkan ya. Kita belajar array. Array. Jadi ada variabel integer, larik, kita kasih namanya larik aja ya, larik, dengan 10, 4, 6, 1, 9, 12 misal. Ya. Ini ada berapa elemennya? Elemennya ada 6, ya. Tapi indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti indeksnya sampai 0 sampai 5. Ya, jumlah elemennya ada 6. Oke. Sekarang kita bikin kita akan tampilkan misalkan angka 4, ya. Nah, karena tadi kita bilang variabelnya itu mengandung indeks, maka kita kasih bisa indeks. Indeks yang ke-1 itu kan angka 4, ya. Kita running, benar nggak ya munculnya angka 4? Ya, mungkin ya angka 4 tampil ya. Nah, tadi dimasukkan tadi yang homogen, ya, homogen itu misalkan ini kita masukkan string atau karakter. Gitu. Ya. Terus kita running. Ya, nggak muncul kan? Harusnya kan muncul 4 ini. Tapi dia tidak tampil, ya. Kalau misalkan kita di sini taruh A gitu. Running. Jadi harusnya indeks kedua ya. Malah 97 munculnya. Ya. Oh, dia ambil angka binarinya ya kan. Sesuai. Oke. Ini array 1 dimensi. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil masing-masing, kita kan harus ngulang bolak-balik nih. Ya. Ini berarti mulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ya, 3. Nanti akan muncul nanti angka 10, 4, 6, 1. Ya. Kita running. 10, 4, 6, 1. Ya. Nah, kita mau menampilkan semua sekaligus. Nah, ini mending karena nilai elemennya ada 6. Oh, kalau ada 10, ada 100, capek kita bikin satu-satu, ya kan? Maka kita bisa menggunakan looping, ya. Misalkan kita menggunakan for. Misalkan loopingnya menggunakan indeks id aja ya, sama dengan 1. Kemudian kita bikin loopingnya sebanyak sebanyak jumlah elemen yang ada di lariknya ya. id lebih kecil sama dengan larik titik length. Artinya kita akan menghitung seberapapun jumlah yang ada di sini gitu ya. Kemudian id plus plus.
Nah, pertanyaannya, kenapa masih merah? Karena belum ada tipe data. Kita bikin ya. Maka kalau udah seperti ini kita cukup aja ya kan? Kan lari plus ide. Benar nggak? Plus ide atau plus lari yang ke ide. Ya. Berarti leng kebaca berapa? 6 kan? Sedangkan di sini secara indeks dia hanya dari 0. Berarti ini ide kita mulai dari 0. Kemudian kita lebih kecil aja ya. Karena kalau sama dengan nanti baca 6 kebaca. Padahal 0 sampai 5. Running 10, 4, 6, 1, 9, 12. Nah, keluar semua ya. Gitu. Ini array satu dimensi ya. Ada array dua dimensi ya. Jadi dia ini dibaca baris dan kolom. Ya. Kolom ke bawah berarti ini kolom ke 0. 1, 4, 7. Ini adalah kolom ke 0. Jadi angka 1 itu berada di baris ke 0 pada kolom ke 0. Itu angka 1. Berarti baris ke 1, kolom kedua angka berapa? Baris ke 1, kolom kedua angka 6. Ya, angka 6. Oke. Nah, itu didefinisikan dengan menggunakan dua kurung sikunya. Ya, 2 kali. Menunjukkan kurung siku yang pertama nanti akan mengisi jumlah barisnya. Kurung siku yang kedua, ya, itu ada menunjukkan jumlah kolom. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia jadi berbentuk apa? Matrik. Ya, berbentuk matrik. Sekarang kita contohkan. Ini berarti array 2 dimensi. Dan kita masih pakai integer, dua kali ya. Itu menunjukkan apa? Array 2 dimensi. Matrik sama dengan, nah itu pertama kita mendefinisikan barisnya, ya. Nah di dalam baris itu ada kolom. Nanti ya. Oke, sekarang misalkan kita barisnya dulu kita definisikan. Jadi contohnya kalau di sini ada berapa itu? 1, 2, 3 di baris pertama, 4, 5, 6 baris kedua, 7, 8, 9 baris ketiga. Ya, jadi kalau kamu lihat ini baris pertama, diapit koma, ini koma untuk pemilah kolom. Kalau ini setelah yang kurung awal, koma pemilah baris. Ya. Kemudian kalau kita menampilkan tadi misalkan angka 6, maka kita tuliskan matrik itu berarti pada tekan angka 6 ini baris berapa? Baris 1.
kolomnya kolom 2. Tuh ya. Kita running. Muncul angka 6. Dia pada posisi baris ke-1. Kalau yang ini kan baris ke-0. Di dalam baris ke-0 ini ada kolom. Ini angka 1 itu di kolom ke-0, angka 2 kolom ke-1, angka 3 kolom ke-2. Ya. Nah, ini kalau mau kita lihat secara satu-satu, berarti nanti awalnya berarti kita bikin baris ke-0, kolom ke-0, tampilkan gitu ya. Kalau satu-satu nih, kolom ke-0, baris ke-1, baris ke-2, terus habis ya, baru baris ke-1, kolom ke-0. Ya, lagi baris ke-1, kolom ke-1 gitu. Ya, ini kalau kita running muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan capek ya. Maka kita bisa bikin apa? Looping. Ya. Gunakan looping berarti for-nya nanti ada 2 kali. Ya, ada looping di dalam. Misalkan ini untuk yang baris kita kasih namanya baris sama dengan 0. Ya kan? Terus kita buat juga baris bikin kondisi lebih kecil dari matrik titik. Saya nggak langsung titik length. Kan kita mau barisnya dulu kan. Bentar ya. Ya kita lanjutkan. Mana tadi? Oh ya, matrik. Ya ini, nah dia tadi kita ada matriknya ada 3 ya. Ya, langsung aja gini dulu ya. Terus baris plus. Nah, di dalam looping kita buat looping lagi. For, kita kasih karena dia kolom, bisa bikin call. Sama dengan 0. Kemudian call lebih kecil dari 3. Call plus. Kemudian kita letak untuk matrik yang ke barisnya, terus untuk yang kolomnya. Ya.
Kita running. Nah, tampil semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita mau tampilkan per baris, berarti kita jangan pakai LN ya. Terus nanti setelah looping selesai, out lagi untuk lompat baris. Ya. Ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan kolomnya kan? Aku kasih jarak, misalkan kita kasih jarak. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sesuai dengan data. Ya. Nah, ini yang matrik dua dimensi. Oke. Sampai contoh sederhana ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bikin studi kasus ya. Kita bikin file baru di kasus array. Studi kasusnya adalah hitungan total nilai array. Ya, misalkan dengan data 14, 9, 20, 45, 10, 8. Ya, datanya seperti ini ya. Kita pertama bikin data array-nya. Misalkan tarik. Ya. Ini dia. Hanya yang ini kita copy saja. Ya. Ini apa errornya? Errornya adalah sini tidak ada tipe data. Kita kasih tipe data dengan tipe array. Misalkan kita menggunakan looping, kita mau menghitung total. Ya. Jadi kita seperti tadi, kita bikin looping I sama dengan 0, kemudian I-nya kita bandingkan dengan larik lengthnya, kemudian
I-nya nah, kemudian kita cuma mau ngambil totalnya saja misalkan. Nggak usah nampilin datanya lah. Berarti di sini kita bikin sebuah variabel total sama dengan total ditambah tarik yang ke I. Ya. Nah, di sini total bermasalah karena dia tidak ada nilai awal. Makanya dia masih merah di sini. Kita kasih aja nilai awalnya adalah 0. Total sama dengan total tambah tarik yang ke I. Kemudian langsung aja kita di sini tampilkan hasil terakhir dari total. Ya. Oke. Kita running. Nah, jumlahnya 104. Benar nggak ya? Kok nilainya sih susah-susah sih. 12, 20, 30, 50, 95 tambah 9, 104 ya. Oke. Nah, ini untuk mengambil totalnya kita pakai variabel total ya. Nah, bagaimana kalau kita mau ngambil rata-ratanya ya? Berarti kita bisa buat di sini berarti nah di rata-rata pasti pecahan ya. Kalau pecahan berarti pakai tipe datanya apa? Mas Yusuf. Wadah Badebi ya. Ya pakai double ya. Kita misalkan rata sama dengan total dibagi sejumlah lariknya. Jadi larik titik length. Di sini tadi kita pakai double. Kita cetak rata ya. Ring 17. 104 dibagi 6. Kemudian kasus yang kedua. Buatlah array 2 dimensi dan data. Kalau kita ambil dari sini tadi, ya nanti kita rubah-rubah datanya ya.
Misalkan 11, 21, 13, 24, 25, 62, 47, 48, 9. Misalkan datanya seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau digambarkan, kita pakai ini aja. Kita gambarkan kan dia dalam bentuk matriknya. Nah, kasusnya tampilkan nilai matrik diagonal. Jadi yang diagonalnya 11, 25, 79. Nah, mana nih? Ini kita bikin dulu datanya. Matriks sama dengan array 2 dimensi ya. Langsung aja ambil ini. Nah, kita mau ambil 11, 25, sama 79. Mas Yusuf, kira-kira bagaimana logiknya untuk ngambil hanya ya bilangan diagonal kiri atas ke kanan bawah? Kebayang nggak, Mas Yusuf? Berarti kan kalau kita lihat secara logiknya, 11 ini kan posisinya satu-satu. Baris pertama, baris ke-1 pada kolom ke-1. Yang 25, kolom 2 pada baris kedua. 79, kolom 3 pada, baris 3 pada kolom ketiga. Jadi serba pada posisi masing-masing ya. Jadi kalau kita bikin loopingnya kan 2 kali ya. Soalnya tadi menggunakan baris sama dengan 0, kemudian baris lebih kecil dari matriks titik length baris plus. Kita bikin lagi looping lagi di sini for kolom call sama dengan 0, dan di mana call lebih kecil dari matriks yang ke
yang ke baris titik length. Kalau tadi memakai lengthnya ya. Baru call plus. Sekarang kita mau menampilkan yang cuman diagonal. Artinya syaratnya adalah nilai baris harus sama dengan nilai call. Maka kita bikin sebuah kondisi. If the RS yang ke ini harus sama barisnya ya. If baris sama dengan call, ya, maka dia baru nyetak ya. Nyetaknya berarti matriks RS call. Ya, kita lihat. Sebelas, ya, 11 kan? 25, 79, 79. Itu ya. Jadi kondisinya itu adalah baris sama dengan kolom. Sekarang coba kita lihat menggunakan tracing-nya. Kita tracing ya. Kita tracing sini ya. Kita tracing menggunakan Python tutor. Ya. Benar nggak yang dia ambil yang nilai call sama barisnya sama ya. Visual execution. Tunggu sebentar. Sekarang kita tes running ya. Setelah kita running, data sudah dapat. 11-nya ada baris 00, indeksnya 00, baris dan kolomnya 01, 02. Ya, ini di variabel matriks. Nah, sekarang terjadi looping. Baris sama dengan 0, baris sama dengan 0. Kemudian looping yang kedua, ya ada looping di dalam looping, istilahnya looping bersalang. Call sama dengan 0, ya sama-sama 0. Nah, di baris 9, ini apakah dia nilainya true atau false? Baris 0, call-nya 0. 0 sama dengan 0 berarti true. Ya, karena dia true, dia langsung bisa pindah ke baris ke-10. Ya, sehingga tercetaklah angka 11. Nah, terpenuhi 0 sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi masih di area kolom ya, masih di area kolom di baris 8. Loopingnya untuk kolom. Cek lagi, sekarang barisnya 0 tapi kolomnya 1. Ya. Nah, di baris ini cek apakah 0 sama dengan 1, kan call-nya 1 ya. Ternyata tidak terpenuhi, pernyataan ini salah. Ya karena salah maka sysout-nya nggak dikerjain. Dia naik lagi. Naik lagi untuk perpindahan kolom yang kedua. Nah, kedua pasti nggak sama kan, naik lagi, naik lagi.
ya nggak sama. Baru setelah habis kolom pada baris pertama, dia pindah ke baris ke-1. Terus balik lagi kolom yang mulai dari 0 kembali, ya. Sekarang barisnya 1, call-nya 0. False, nggak terpenuhi, naik lagi, sekarang call-nya 1. Nah, karena ada baris 1, call-nya 1, bernilai true, maka dikerjakan. Mencetak angka 25. Nah, kan, angka 25 cetak. Looping lagi untuk kolom berikutnya, ya, ternyata tidak terpenuhi, ya, masuk langsung untuk matriks baris yang kedua. Coba lagi baris kedua, call-nya 0, 2 tidak sama dengan 0, narik lagi ke 0, kembali 1, 2 tidak sama dengan 1, balik lagi, sekarang call-nya 2, nah baru dapat barisnya 2, kolomnya 2, kecetak. Baris 2, kolom 2, ada pada 7, angka 79. Ya, muncul 79. Cek lagi habis, nah, baru selesai. Ya, tercetaklah angka-angka yang ada pada posisi diagonal. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Yusuf silakan. Yusuf typing. Ya, sambil saya ngambil minum dulu ya. Di lingkup, bentar. Di lingkup kerja array biasanya dipakai untuk apa, Pak? Banyak ya. Kalau misalkan ada satu bidang ilmu namanya GIS ya. GIS itu berkaitan dengan geografi ya. Biasa ini dulu saya waktu KKP, waktu masih kuliah dulu itu saya KKP-nya di 8 ya, di Badan Antariksa Nasional ya, di daerah Cibubur sana. Nah, itu mereka banyak membaca, memotret ya dari angkasa daerah-daerah laut, daratan gitu ya, dipotret. Nah, kemudian hasil potretnya itu dipetakan ke dalam bentuk array. Ya, berisi karena misalkan mau dipetakan nih daerah laut mana yang dalam, yang rendah, yang banyak ikannya, ya. Nah, itu dipetakan dengan angka-angka dalam bentuk array, ya. Sehingga nanti diolah sedemikian rupa, ya, sehingga nanti menjadi data parsial, ya, spasial, biasanya digunakan untuk pertanian, untuk perikanan, gitu. Nah, jadi dia bisa seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau untuk pengolahan gambar, image, itu juga menggunakan konsepnya array. Ya. Bahkan permainan game yang model-model game kotak-kotak gitu ya, atau apa modal pencarian, searching suatu posisi, ya, permainan-permainan seperti itu semua menggunakan array. Ya. Nah, itu banyak digunakan array.
Dan juga kalau untuk kebutuhan aplikasi bisnis ya misalkan kamu menggunakan CRUD ya, untuk CRUD ya, itu biasanya dipakai untuk menyimpan sementara data yang diambil dari database ya, disimpan dalam bentuk array 2 dimensi ya, disimpan sehingga ketika akan kebutuhan data itu kita nggak harus lagi mengambil dari database ya, tapi cukup mengolah data yang sudah kita ambil di dalam bentuk array yang sifatnya tapi sementara ya, udah bisa diolah ya. Nah, jadi selagi aplikasi itu aktif, data array itu bisa dibawa kemana-mana, diambil datanya ya. Kalau di back end ataupun front end sama ya, di dalam hal dia daripada dia bolak-balik mengambil data ya, bolak-balik ngambil data ke database, mending disimpan dulu ke dalam bentuk array ya, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Misalkan kalau kamu sih ya, misalkan yang biasa di di developer ya. Nah, biasanya juga misalkan kamu bikin list, menampilkan data mahasiswa misalkan. Biasanya kan dalam perhalaman itu, perhalaman tampil ada yang sekali tampil 10 record, ada yang sekali tampil 15 record. Ya, misalnya kan aslinya data keambil itu misalkan datanya 500 misalkan. Nah, itu disimpan dalam bentuk array ya. Sehingga mau kita posisikan nanti tampilannya ditampilkan semua, ditampilkan per 10, ditampilkan per 5 per halaman. Itu datanya udah di aplikasi ya, sudah di internal di dalam array sehingga lebih cepat dia ditampilkan. Kecuali kita ngambil data yang lain lagi gitu ya. Makanya dia sorting, searching lebih cepat ya, karena dia datanya sudah di internal. Nggak bolak-balik lagi ke server. Gitu, Mas Yusuf. Banyak kegunaannya array. Jadi baik dari sisi pengembangan sistem, baik dari sisi kebutuhan sains, itu array banyak digunakan. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Yang lain ada yang mau tanya? Mbak Adinda, Mbak Debi, silakan. Bisa berinteraksi. Kalau tidak, kita sedikit lagi lanjutkan ya. Kita akan lebih fokus ke dalam array 2 dimensi. Ya. Nah, kita belum cerita tentang array. Tadi kan kita array cuma kita tunjukkan yang tipe datanya, tipe data angka numerik ya, atau integer. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan tipe data string. Ya, tipe data string. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya tentang konsep array 2 dimensi. Ya, bagaimana sintaknya ditampilkan, ini sudah ya. Kemudian bagaimana pendeklarasiannya, sudah. Tapi tadi kita deklarasikan dengan nilai numerik ya. Sekarang kita lihat nih contoh-contohnya adalah dengan nilai string ya. Apa bedanya string dengan char? Masih tahu nggak? Bedanya, ini kan tipe datanya string ya. Apa bedanya string dengan char? Kan ada tipe data char juga. Mas Yusuf tahu? Kalau di contoh ini kan tipe datanya adalah tipe data
string. Nah, ini cara menampilkannya sama tadi ya, menggunakan looping bersarang. Di dalam perulangan ada perulangan. Oh, Mas Yusuf belum selesai ngetik. Sambil nunggu jawaban Mas Yusuf. Juga udah tadi ya. Cuman sifatnya ini string tadi ini udah. Cara ngambilnya ini sudah. Nah, sekarang kita langsung ke studi kasus ya. Jadi studi kasusnya ya untuk lebih bisa memberikan pemahaman. Ya, kalau char itu buat satu karakter ya. Tapi kalau string dia bisa lebih dari satu karakter. Sebuah kelas, ini studi kasusnya ya untuk nilai ujian mahasiswa. Sebuah kelas memiliki 3 mahasiswa dan 4 mata kuliah. Buatlah program untuk menyimpan nilai ujian setiap mahasiswa, lalu hitung dan tampilkan nilai rata-rata tiap mahasiswa. Nah, berarti di sini dicontohkan array ada namanya nilai ya, yang isinya array dua dimensi. Jadi setiap baris ini menunjukkan satu mahasiswa. Ada 3 baris, ada 3 mahasiswa. Nah, satu mahasiswa memiliki 4 nilai. Ya. Kemudian ada variabel nama mahasiswa dengan datanya si Andi, si Budi, dan Citra. Ada 3 mahasiswa ya. Kemudian ada mata kuliah matematika, fisika, Java, dan basis data. Pertama, kita cetak dulu headernya ya. Tampilan paling atasnya kita akan mencetak nama, kemudian akan muncul mata kuliahnya masing-masing ya. Dibikin looping ya, for string mk ini ngambil dari matkul ya. Nanti akan tampil mk-nya, rata-rata nilainya ya. Begitu juga nanti untuk yang cetak ya. Cetak nilai rata-rata, dibikin looping, ya, ditampilkan namanya siapa, ya, kemudian di looping lagi untuk mencapaikan nih nilainya, ya. Nah, ini kita kopas saja ya. Studi kasus kedua. Datanya kita geser-geser aja dulu ya. Dan kita punya string nama,
Kemudian kita cetak header dulu. Buka sama matkulnya disesuaikan ya. Dan nampilkan MK-nya. Itu udah pakai total ya. Ini geser-geser dulu ya. Looping. Kalau di modding sebenarnya nggak boleh semuanya mepet-mepet gini ya. Harus disesuaikan. False. Itu nggak berlaku ya. False saja. Dan misalkan kita running. Nah, lihat nama Andi nilainya 80, matematikanya, fisikanya 75, jawabannya 90, basis data 85, rata-rata 82,5 ya. Nah, berarti kan sini ada looping. Pertama looping untuk mengambil MK dengan matkul ya. Yang isinya ngelooping ini ya, ngelooping ini. Jadi ini terpisah dari looping. Ya, loopingnya cuma sampai sini. Juga dengan ini ya. Juga keluar dari. Kalau ini masuk ke dalam looping. Ini masuk ke dalam looping. Oke ya, ini kasus yang menggabungkan lebih dari satu array ya. Array nilai digabungkan dengan array mahasiswa dan array mata kuliah. Kemudian kasus kedua yaitu operasi matrik penjumlahan ya. Sini kita akan menjumlahkan matrik A dengan matrik B gitu ya. Nah, itu sama aja modelnya menggunakan looping. Ini looping dalam looping kalau gini kan. Sama kayak tadi ya. Nah, sederhananya. Sehingga outputnya bisa dalam bentuk jadwal. Ini ada beberapa studi kasus ya. Studi kasus operasi penjumlahan. Kemudian ada jadwal kuliah mingguan, yaitu pakai array juga. Kemudian ada input array 2 dimensi yang menggunakan scanner.
scanner. Kemudian bisa juga untuk menginput array nama-nama negara. Sama pakai scanner juga ya. Nah, jadi secara umum antara array satu dimensi dengan dua dimensi itu, kalau dari sisi indeks, dia di array satu dimensi itu indeksnya 1. Ya. Sedangkan array dua dimensi ada 2 indeks. Indeks untuk baris dan satu lagi indeks untuk kolom. Ya. Kemudian secara strukturnya, satu baris data. Ya. Tapi kalau dua dimensi, dia dalam bentuk tabel baris dan kolom. Secara deklarasi, kurung sikunya cuma 1. Ya. Kalau ini ada 2 kurung siku. Iterasinya 1 for loop, 1 untuk looping, tapi kalau di array 2 dimensi 2 for loopnya. Jumlah elemennya sebanyak n, tapi kalau ini baris kali kolom elemen. Kalau gunanya dia daftar sederhana untuk array 1 dimensi, untuk array dimensi itu ada matrik, ada jadwal, ada tabel nilai, banyak digunakan ya. Kemudian secara ukuran ya 5 elemen, kalau ini 2 kali 5 10 elemen. Oke. Saya kira pertemuan kita untuk web yang kedua, tapi perdana bagi saya dan kamu, ya mudah-mudahan, atau kamu punya waktu yang lebih bisa banyak hadir itu pada nggak ngerti juga ya, teman-temannya ya, siapa yang bisa, siapa yang enggak ya. Saya pikir malam udah nggak kerja bisa rame gitu. Ternyata malam pada kerja juga. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Kalau misalkan bisa mengerjakan tugasnya, ya. Ini belum semua mengerjakan tugas. Saya harap semuanya sudah selesai minggu ini untuk mengerjakan tugas. Baik, terima kasih. Kita tutup, ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tutup ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.